Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi secara virtual bersama saya Bapak Pamuji Santoso atau dipanggil Pak Pam. Dan pada pertemuan kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang petunjuk praktikum yang nanti akan kalian kerjakan secara mandiri di rumah dengan peralatan yang sederhana. Adapun praktikum yang harus kalian kerjakan di rumah ini berarti nanti adalah masuk kepada nilai kompetensi keterampilan. Jadi harus kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun praktikum yang harus kamu lakukan di rumah itu nanti adalah tentang fermentasi alkohol. Jadi ini kaitannya dengan praktik yang harus kalian kuasai berkaitan dengan bab kedua, yaitu tentang metabolisme. Jadi kompetensi dasar yang melandasi kegiatan ini adalah ada pada KD 3.2 dan juga terutama KD 4.2. Jadi kalian harus dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi aerob. Jadi di KD 4.2 ini ada 3 materi harusnya ya, kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan berarti hanya salah satu saja, yaitu tentang fermentasi. Itu berarti percobaan tentang respirasi anaerob, dimana waktu bab 2 diketahui bahwa respirasi anaerob yang sudah kalian pelajari ada 2 jenis, yaitu fermentasi alkohol yang dilakukan oleh ragi dan juga fermentasi asam laktat. Nah, yang akan kalian lakukan percobaannya ini adalah fermentasi yang terjadi pada ragi, berarti fermentasi alkohol. Adapun tujuan pembelajaran setelah melakukan praktikum secara mandiri di rumah, diharapkan kalian nanti mampu pertama adalah mendeskripsikan ya secara jelas. Ya, kalau kemarin secara teoritis, kalau ini mungkin mampu mendeskripsikan secara lebih jelas karena melakukan langsung, mengamati langsung ya proses fermentasi alkohol atau ragi. Kemudian kalian diharapkan nanti mampu melakukan praktikum fermentasi secara mandiri dengan peralatan yang sederhana yang mudah didapatkan di sekitar rumah kalian, ataupun kalau membeli juga barang ini atau alat dan bahan ini banyak terdapat di warung-warung sekitar. Kemudian kalian juga nanti berkaitan dengan KD 4.2 tadi, jadi kalian dapat menyusun laporan praktikum fermentasi alkohol. Nah, itu di antara lain tujuan dari pembelajaran praktikum ini. Baik, kita masuk ke petunjuk praktikum. Jadi ini sekali lagi petunjuk ini bisa kalian ikuti ya, atau bisa kalian modifikasi sendiri. Kalau kalian sudah paham materi ini, bisa boleh Pak saya tidak mengikuti petunjuk yang ada, tapi saya modifikasi, boleh. Nanti bisa kalian utarakan
melalui Japri dengan saya langsung. Adapun judul ya, sebagai contoh ini adalah judul pratikumnya. Ini adalah pengaruh suhu terhadap proses fermentasi ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Adapun tujuan praktikum ini adalah peserta didik dapat memahami peristiwa fermentasi pada ragi. Peserta didik dapat menjelaskan produk-produk hasil dari fermentasi ragi. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap proses fermentasi. Jadi kita tahu fermentasi ini adalah proses metabolisme, di mana dalam metabolisme itu pasti di situ terlibat enzim, dan kita masih ingat faktor yang mempengaruhi enzim itu salah satunya adalah suhu atau temperatur. Adapun alat dan bahan yang harus kalian siapkan antara lain ya, ini adalah botol air mineral bekas ya, yang ukurannya itu antara 500 atau 600 cc ya. Ini sebanyak 2 buah ya, ukurannya 500 sampai 600 cc, berarti ini botol air mineral yang ukurannya tanggung ya, yang tidak kecil dan juga tidak besar, tanggung itu ya. Silakan cari yang bekas saja, sebanyak 2 buah. Kemudian balon tiup ya, ini banyak dijual di tempat toko-toko buku ataupun toko-toko kelontong juga banyak menjual ini. Disiapkan balon tiup 2 buah saja. Kemudian siapkan juga sendok makan 1 buah. Kemudian ini raginya, ragi biasanya dijual di warung-warung pembuat kue ya. Tolong dicari di warung yang menjual bahan-bahan pembuatan kue. Ini biasanya ada jual vermipan ya, karena vermipan ini biasanya digunakan untuk membuat kue sebagai pengembang alami ya. Biasanya ukurannya berupa sasetan dengan berat 1 sasetnya 11 gram biasanya ya. Cukup beli 1 saset saja, kurang lebih harganya Rp5.000. Kemudian siapkan juga kurang lebih 1 gelas air biasa ya, 1 gelas air biasa. Kemudian siapkan juga 1 gelas air dingin ya, air dingin kalau misalnya ada esnya. Jadi betul-betul, karena kita akan membandingkan antara reaksi fermentasi pada suhu normal dengan suhu rendah atau dingin. Kemudian gula pasir siapkan 6 sendok makan saja ya. Ini kurang lebih alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Saya kira mudah kalian peroleh di sekitar rumah kamu ya, mudah dan insya Allah murah ya, tidak mencapai Rp10.000 lah kalau kalian beli ya. Ada langkah praktikum yang harus kamu lakukan, ini tolong diperhatikan dengan baik. Pertama adalah siapkan 2 botol bekas air mineral dengan ukuran lebih kurang 500 sampai 600 ml ya. Botol yang ukurannya tanggung, tidak besar, tidak kecil. Langkah kedua, berilah label A pada salah satu botol dan label B pada botol yang lain. Jadi tadi ada 2 botol ya, yang satu diberi label A, yang satu lagi diberi label B. Langkah ketiga, masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan
ke dalam tiap-tiap botol. Jadi botol label A diberi atau dimasukkan 3 sendok makan gula pasir. Botol label B pun sama, dimasukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Langkah yang keempat, ya, tolong disimak dengan baik. Langkah keempat, tuangkan air hangat ke dalam tiap-tiap botol secukupnya, ya, sedikit saja air hangatnya. Tujuannya ini adalah kenapa dimasukkan air hangat, untuk melarutkan gulanya, ya. Kalau pakai air panas takutnya nanti botolnya menjadi berubah bentuknya. Jadi pakai air hangat, masukkan secukupnya saja, asal gulanya terendam, kemudian dikocok-kocok sehingga gulanya menjadi larut, ya, baik botol A maupun botol B. Langkah kelima, tunggu beberapa saat sampai air dalam botol bersuhu normal. Tadi kan di langkah keempat kita memasukkan air hangat, ya. Setelah gulanya larut, diamkan dulu sampai suhu air dalam botol itu menjadi adem atau normal. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti sampai sini, ya. Nah, kalau suhu airnya sudah normal, tidak hangat lagi, ya. Nah, tambahkan air biasa, ya, atau air yang bersuhu kamar ke dalam botol A hingga volume air mencapai setengah botol. Jadi kurang lebih volume air itu setengah botol, ya. Botol A masukkan sekali lagi air biasa sampai mencapai setengah botol ukurannya. Kemudian langkah ketujuh, tambahkan air dingin ke dalam botol B sehingga volume airnya mencapai setengah botol. Ya, mudah-mudahan paham, ya. Untuk kurang lebih seperti ini ada botol A, ini ada botol B, ya. Kemudian kalau bisa diberi garis, ya, botol A dan botol B, setengah botolnya seberapa, harus sama volumenya ini, ya, harus sama, ya. Nah, inilah tanda ini menjadi batas pengisian air, ya. Pengisian air, batas pengisian air. Botol A diberi air biasa, ya, sedangkan botol B air dingin, ya. Paham, ya, sampai dengan langkah ketujuh. Jadi botol A dengan botol B diisi air yang berbeda, ya. A air biasa, B air dingin, namun ketinggiannya atau volumenya sama, setengah botol kurang lebih. Kemudian langkah ke-8, ya, masukkan vermipan atau ragi ke dalam botol A dan botol B masing-masing sebanyak setengah saset. Jadi kamu beli vermipan 1 saset, kamu ambil vermipan 1 saset, kamu tuang ke kertas, ya, misalkan gitu, ya. Kemudian kamu bagi 2, ya, bagi 2, ya, bagi 2. Kemudian setengah masukkan ke botol A, setengah masukkan ke botol B, ya. Mudah, ya. Kemudian langkah ke-9, nah, segera tutup, ya, lakukan segera tutup masing-masing botol dengan menggunakan balon tiup. Nah, seperti ini, ya, tutup mulut botol, ya, dengan balon tiup. Nah, kemudian setelah ditutup dengan balon tiup, diamkan selama lebih kurang, ya, 30 menit, ya. Diamkan unit percobaan tadi yang sudah kamu buat, perangkat percobaan, selama 30 menit botol A dan botol B, ya. Kemudian catat perubahan-perubahan yang terjadi pada botol A dan botol B. Nah, perubahan-perubahan apa yang dicatat? Yang pertama ada
warna air gula dan ragi ya, jadi warna campuran air gula dan ragi yang terdapat pada botol A dan botol B. Kemudian warna air gula dan ragi itu buat botol A dan botol B dicatat baik pada saat awal ya, kemudian juga setelah 30 menit ya dicatat. Jadi pada saat awal warna air gula raginya itu warnanya apa, kemudian setelah 30 menit warnanya jadi apa, baik botol A dan botol B. Kemudian ukuran pembesaran dan kekerasan balon, coba dilihat nanti setelah 30 menit ukuran balonnya ya, bandingkan botol A dan botol B. Dan juga mungkin bisa kamu tekan balonnya lebih keras yang mana, yang botol A atau botol B. Kemudian amati juga busa atau buih yang terbentuk ya. Jadi nanti di dalam botol A dan botol B biasanya setelah 30 menit akan muncul busa atau buih ya. Tolong dilihat ya, mana yang banyak, botol A atau botol B. Kemudian amati juga aroma alkohol ya, biasanya alkohol kan beraroma tajam ya, aromanya nanti kamu cium seperti tape ya, tape itu mana yang lebih tajam ya, kamu buka ya, setelah 30 menit kamu buka balonnya, kamu dekatkan hidung kamu pada mulut botol A maupun botol B, kemudian bandingkan lebih tajam mana ya secara kualitatif. Kemudian masukkan catatan-catatan tersebut ke dalam tabel pengamatan. Tabel pengamatannya, oh ya, mau nanti perangkat percobanya kurang lebih seperti ini ya. Ada botol A, ada botol B. Masing-masing ditutup balon ya. Kemudian ini tabel pengamatan ya, seperti ini tabel pengamatan. Ini ada botol A, ada botol B. Kemudian warna air gula plus ragi awal. Kemudian warna air gula plus ragi setelah 30 menit, botol A, botol B. Kemudian ukuran balonnya ya, ukuran dan mungkin bisa ukuran atau kekerasan balon ya, besar mana, botol A atau botol B. Kemudian busanya, busa atau buihnya botol A dan botol B tolong dibandingkan ya. Mungkin di tanda plus ya, kalau ada buihnya banyak berarti plus plus, kalau buihnya sedikit plus saja gitu. Kemudian aroma alkohol lebih tajam yang mana ya, mungkin kalau tajam berarti tanda plus plus, kalau kurang tajam bau yang muncul plusnya 1 gitu ya. Seperti itu untuk pengisian tabel pengamatan ya. Mudah-mudahan bisa diamati diikuti secara seksama ya. Nah ini percobaan yang saya lakukan di rumah ya, dengan langkah-langkah praktikum yang sudah saya jabarkan tadi, tapi saya hanya membuat 1 unit percobaan saja ya. Ini keadaan saat baru dimulai, jadi begitu masukkan ragi langsung saya tutup dengan balon. Kemudian ini keadaan setelah 30 menit ya, balon sudah mulai mengembang ya, dan terjadi perubahan warna pada air gula dan raginya ya, mulai terjadi perubahan. Dan saya amati sampai 1 jam, kemudian ukuran balonnya jauh lebih besar. Kemudian ya, laporan yang harus kalian tulis seperti biasa ya, formatnya ada judul, kemudian tujuan, saya kira sudah ada di penjelasan ini semuanya ya. Kemudian dasar teori ya, silakan 1 alinea sajalah, tidak usah panjang-panjang ya. Dasar teori tentu menjelaskan secara teoritis apa itu fermentasi alkohol atau fermentasi ragi.
Kemudian alat dan bahan juga sudah ada di bagian depan, ya. Kemudian langkah percobaan, ya. Silahkan kalau bisa paparkan dengan bahasa kamu sendiri, ya, tapi tanpa mengubah eh, arti dari langkah-langkah yang ada pada petunjuk ini, ya. Redaksinya kalau bisa diubah, ya. Tentu kalau dengan menggunakan bahasa kamu, redaksi kamu, tapi tanpa mengubah urutannya, itu berarti hasilnya lebih baik, ya, nanti laporannya. Kemudian hasil dan pembahasan, ya. Hasil dan pembahasan berarti kalau hasil itu nanti tampilkan tabel pengamatan dan juga langsung dibahas, ya. Saya kira pembahasannya ini karena tidak begitu rumit, ya, pembahasannya tidak terlalu panjang, ya. Jadi tolong dibandingkan, arti pembahasan itu membandingkan botol A dan botol B, ya. Oh, kenapa balonnya botol A lebih besar, botol B lebih kecil, kenapa, ya. Oh, kenapa buihnya lebih banyak pada botol B, dan seterusnya. Jadi pembahasan ini adalah membahas eh, data-data yang ada pada tabel pengamatan. Jadi bukan membahas teorinya lagi, tapi membahas data yang ada pada tabel pengamatan. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan untuk diskusi, nanti juga ditampilkan di laporan ini. Dan kesimpulan, ya, kesimpulan. Dan juga tolong daftar pustaka yang kamu gunakan, terutama ketika kamu menulis dasar teori, berarti kan kamu menggunakan literatur, ya. Kamu peroleh dari mana dasar teorinya ini? Kan tentu teorinya ini kan bukan teori dari cetusan kamu sendiri, tapi berdasarkan teori dari buku atau dari sumber internet, ya. Silakan. Oke, kerjakan ini di buku tugas, ya. Jadi ditulis menggunakan tangan, tidak diketik, ya. Seperti biasa, jangan lupa tulis nama, kelas, dan judul tugas, ya. Jadi judul tugasnya adalah laporan praktikum fermentasi ragi, ya. Terus waktu pengumpulan paling lambat 1 minggu, saya tunggu 1 minggu, ya. Berarti sampai hari Jumat minggu depan, ya. Nanti saya umumkan di GCR, ya. Jadi pengumpulan tugas pun lewat Google Classroom. Nanti saya buat penugasannya di GCR dan kamu langsung upload di situ kalau sudah selesai. Kemudian jangan lupa juga ketika mengupload di Google Classroom, sertakan juga satu foto kegiatan praktikum ini di rumah, ya. Jadi ada foto percobaan kamu dan ada foto kamunya juga, ya, seperti biasa, ya, menggunakan pakaian sekolah yang rapi, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Ini pertanyaan untuk diskusi, ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan fungsi gula dan ragi dalam percobaan tersebut, ya. Fungsi gula untuk apa, kenapa pakai gula, ya, dan kenapa pakai ragi. Kemudian nomor 2, secara teoritis, ya, secara teoritis gas apa yang terbentuk pada reaksi ini yang menyebabkan balon itu nanti mengembang, ya. Itu berarti ada gas yang dilepaskan. Nah, secara teoritis gas apa itu? Apakah nitrogen, apakah oksigen, apakah karbon monoksida, apakah karbon dioksida? Nah, silakan cari teorinya. Kemudian dalam percobaan ini kita
tidak bisa membuktikan itu gas ini gas oksigen, oh ini gas nitrogen, tidak bisa. Dalam percobaan ini tidak bisa membuktikan itu, tapi tolong gali literasi, ya, cari, ya, adakah cara untuk mengetahui jenis gas apa yang dilepaskan oleh reaksi fermentasi ragi ini, ya. Jika ada, jelaskan prosedur untuk membuktikan jenis gas tersebut, ya. Jadi memang dalam percobaan ini kita tidak membuktikan jenis gasnya, tapi kita hanya membuktikan bahwa eh, fermentasi ini menghasilkan gas, ya. Sebetulnya kalau di laboratorium kita bisa membuktikan, ya, ini gas apa bisa kita buktikan, tapi karena kondisi kita praktikum di rumah, jadi agak rumit kalau sampai pada tahap membuktikan jenis gas apa yang dilepaskan. Jadi tolong kalian cari literasinya, cara membuktikan ini gas apa, ya. Saya kira ini, ya, penjelasan dari saya tentang praktikum yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Mudah-mudahan bisa menambah rasa ingin tahu kalian, kerjakan dengan senang hati, kerjakan dengan ikhlas, ya, untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan, ya. Mudah-mudahan juga menambah variasi dalam proses pembelajaran kalian di rumah, ya. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih atas atensinya yang sebesar-besarnya, ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu terapkan 3M di rumah, di lingkungan, ya, atau di tempat di mana kalian berada, ya. Dan juga jaga stamina belajar, ya. Saya lihat banyak yang sudah mulai kendor semangat belajarnya. Ingat, kalian kelas 12 ada AKM, ya, asesmen kompetensi minimal, harus kalian hadapi di akhir tahun, ya. Jangan sampai kendor, ya, tetap semangat, ya, bagaimanapun kondisi kalian belajar di rumah. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.